Kalau sungguh kau nyari kitab suci, ini dalam misi mencari ketenangan dan kesunyian. Oke, kita otw Baduy. Sebelumnya kita dari rumah naik motor, dan motornya itu parkir nginep di stasiun. Kita berangkat dari stasiun Kebayoran tujuan ke Rangkas Bitung. Keluar stasiun kita jalan dikit untuk naik angkot. Ini panas banget, bener-bener mentereng banget matahari. Naik angkotnya itu ke arah Awi, dan kita juga naik angkotnya bentaran aja sampai ke tempat tunggu buat naik bis selanjutnya. Sambil nunggu bisnya penuh, kita madang dulu isi amunisi. Nah, kita tuh naik bisnya itu model bis yang kecil kayak elep gini. Ini bener-bener pengalaman yang gak bakalan bisa terlupakan, karena setahu aku mobil elep itu kan muat tampung orangnya itu kan 15 orang ya, tapi tuh ini selagi masih muat bakal ditampung terus, bahkan sampai pada naik-naik ke atap dong. Dan ini tuh orang-orang Baduy yang pada habis pulang dari ladang. Sumpah ini tuh bikin deg-degan parah karena jalannya rusak banget. Nggak ngebayangin yang di atas, aku yang di dalam aja takut karena berasa miring-miring, takut ngeguling. Ini Pemdanya nggak mau benerin jalan apa ya, padahal Baduy itu potensial dan ramai terus loh orang yang berwisata. Padahal pemandangan di jalannya juga bagus loh, tapi sayang teralihkan sama jalan yang rusak. Walaupun ada beberapa yang udah dibenerin juga sih, kayak yang satu ini nih, pemandangannya super indah banget. Jalannya juga nggak terlalu rusak, ini udah dibenerin, jadi buat videonya juga enak kan. Kayaknya tuh ada jalan alternatif lain, cuma nggak tahu kalau setiap berangkat itu pasti selalu lewat jalan ini. Setelah perjalanan yang lumayan lama, hampir 2 jaman, akhirnya sampai di Ciboleger dan lanjut jalan kaki. Oh ya, HTM untuk masuknya cuma 5.000 aja ya. Nah, ini kita udah masuk kawasan Baduy. Ini di desa pertama. Ini kayak pusat oleh-olehnya, banyak jualan kain khas Baduy, madu dan oleh-oleh lain. Di sini semakin banyak lumbung yang kamu punya, maka semakin kayalah kamu. Nah, ini dia lumbungnya nih, terpisah dari rumah yang utama ya. Perjalanan jalan kaki itu sekitar 1 jaman kurang lebih, dan kita ngelewatin beberapa desa juga. Padahal tadi pas turun dari stasiun itu panas banget, tapi ini malah hujan gerimis. Bawa payung tapi nggak guna banget, padahal hujan gerimis tapi nggak mau pada pakai payung, malah pada milih hujan-hujanan. Musim hujan di sini itu musimnya orang pada ngarsep atau orang yang pada nanem padi. Nah, ini udah ditebang-tebangin pohonnya, udah siap buat ditanemin padi, karena di sini itu kan nanam padinya itu kan di tebing-tebing kayak gini ya, bener-bener ngandelin air hujan, makanya mereka nanam padinya itu pas banget di musim hujan. Setelah melewati beberapa desa, akhirnya kita sampai di kediamannya Pak Sarpin, tempat kita nginep nanti malam. Sumpah ya, ini tuh vibesnya enak banget, bener-bener definisi ketenangan dan kesunyian yang aku cari. Nggak ada suara berisik kendaraan, vibes alamnya juga dapet, dan yang penting itu kita banyak belajar tentang kehidupan adat di sini. Rumah adatnya juga masih sederhana, dari kayu dan bambu, atapnya juga dari ijuk, dan rumahnya juga bentuknya itu hampir sama ya, mirip-mirip khas gitu. Suasananya tuh bener-bener enak.